di antara kita yang tetap bisa memilih kebaikan dalam hidupnya? Allah melihat gimana nih? Kalau aku kasih lihat yang haram-haram, tertarik, sanggup meninggalin. Kalau Allah lihat kamu sanggup meninggalkannya, Allah akan menggantikan untukmu dengan yang halal. Sebaliknya, kalau kamu punya yang halal, tapi kemudian kamu tertarik dengan yang haram, Allah akan cabut darimu kesenangan, ketertarikan, kebahagiaan dari yang halal. Nanti hatimu jadinya cuma senangnya sama yang haram gitu. Nanti hatimu terpuaskannya hanya dengan yang haram. Alhamdulillah, alhamdulillah. Serius sekalian, ada seorang laki-laki berkata kepada seorang syekh, ya syekh, pada gurunya. Dia bilang, guru, saya ini mau nanya satu permasalahan syekh. Apa itu? Dia bilang, sekarang ini saya nggak merasa tertarik melihat istri saya. Saya kehilangan nafsu terhadap istri saya. Saya kehilangan kesenangan untuk bisa bersama istri saya. Jadi kayak, mohon maaf, kalau hubungan intim yang ngerjain tugas aja gitu. Malahan ya udah nggak ada senang-senangnya lagi gitu. Melihat istri itu udah bawaan enak aja gitu. Sebel aja, nggak seneng ya ngeliat istri gitu. Kenapa ya Syekh? Syekhnya balik nanya, adakah istrimu sekarang itu akhlaknya jadi nggak baik padamu? Karena secinta-cinta apapun suami, kalau istrinya ngomel mulu, akan hilang rasa cintanya gitu kan. Gak ada yang seneng diomelin sama istri gitu. Suami tersebut menjawab, enggak Syekh, dia masih seperti dulu, akhlaknya mulia, baik ke saya. Gak pernah kok dia ngomong kasar sama saya. Apakah sekarang istrimu nggak merawat badan? Mungkin nggak sih datang seminggu, mungkin nggak keramasan sebulan, sampai rambutnya mau karbit, nggak jaga penampilan, punya baju bagus-bagus yang dipakai daster, yang udah robek gitu. Seperti itu kan? Dibilang enggak Syekh, istri saya dandan, istri saya cantik, tetap seperti sedia kala. Ia tidak berubah tubuhnya meskipun sudah melahirkan anak-anak kami. Ia adalah seorang perempuan yang tetap masih seperti sedia kala. Akhlaknya baik, kondisinya juga baik. Tapi saya merasa nggak punya ketertarikan kepadanya. Syekh tersebut kemudian berkata, adakah selama ini kamu senang untuk melihat baik secara langsung ataupun dari layar kaca atau layar HP gitu ya, layar televisi ataupun layar handphone, barang-barang haram, perempuan-perempuan yang tidak halal? Dia bilang, iya saya benar, saya senang menonton tayangan-tayangan yang haram-haram. Saya senang melihat perempuan-perempuan di luaran sana yang kelihatan cantik-cantik, kelihatan auratnya seksi-seksi. Syekhnya kemudian tersenyum seraya berkata, ketahuilah wahai muridku, ketika Allah melihat hatimu memiliki ketertarikan kepada yang haram, Allah mencabut darimu kesenangan terhadap yang halal. Pilihan ada padamu teman-teman. Adakah engkau mau meneruskan perkara-perkara haram yang kamu lakukan selama ini, ataukah kamu menempuh jalan bahagiamu dengan bertaubat dan meninggalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah melihat hatimu penuh penyesalan atas dosa
dosa-dosamu, menunduk dalam penuh rasa malu, menangis membanjir, mengakui dosamu seraya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat salah, aku telah menzalimi diriku, aku telah mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang jika Engkau tidak mengampuni, jika Engkau tidak menyayangi, pastilah akan hancur diriku ini ya Allah, akan celaka diriku ini. Ketika Allah melihatmu bersungguh-sungguh bertaubat padanya, Allah akan menarik dirimu benar-benar. Bentakannya kamu di jalan taat, kemudian Allah mulai menerimamu dan semoga sesudah itu berkenan untuk membersamaimu. Maka jalan pertama untuk jalan bahagia, jalan zikrullah adalah taubat. Tinggalkan dosa-dosa. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau udah taubatnya kamu kerjakan, mulailah menempuh jalan takwa. Apa itu jalan takwa? Kerjakanlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perintah Allah terdapat bahagia. Dalam perintah Allah terdapat ketenangan jiwa. Dalam perintah Allah terdapat kedamaian bagi hatimu, saudariku sekalian. Kerjakan aja perintah Allah. Sujud itu nikmat, sholat itu indah. Kerjakan kebaikan-kebaikan itu akan dapat memuliakanmu, teman-teman. Tidak ada kebahagiaan yang lebih damai daripada saat seseorang membisikkan namanya di bumi untuk kemudian yang di langit dari malaikat-malaikatnya Allah akan mendengarnya. Tidak ada yang lebih indah dari keadaan seorang manusia, lebih daripada saat ia merundukkan dirinya dalam ruku dan sujud kepada penciptanya. Kebahagiaan kita ada pada ibadah kita kepada Allah. Kebahagiaan kita ada pada saat kita mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membiarkan dirimu meninggalkan sholat karena siapapun dan karena apapun. Jangan mau, jangan mau. Tapi keadaan mengharuskan kita begitu, Ustazah. Kalau teman-teman bertanya seperti itu, pekerjaan membuat kita tidak memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut sehingga akhirnya kita harus memilih meninggalkan sholat. Jangan, teman-teman saudara sekalian. Saya menyarankanmu untuk tidak meninggalkan Allah, tidak meninggalkan sholat karena siapapun dan apapun di atas muka bumi ini. Tanamkan dalam pikiranmu, sesungguhnya pemberi rizki hanya satu, namanya Allah. Bagaimana mungkin kamu mencari rizki darinya lewat jalan meninggalkannya? Apa yang kamu harap dari rizki yang menjauhkan kamu dari pemberinya? Apa yang kamu harap dari pemberian yang membuat kamu jauh dari sang pemberinya? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, tapi keadaannya memang seperti itu, Ustazah. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kalian, saudara sekalian. Akan tetapi ini adalah masalah hubungan antaramu dengan Allah. Kalau kamu mantapkan dalam hatimu, tak akan pernah tinggalkan Allah untuk apapun dan siapapun, kemudian kamu
Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa dapat menjalankan sholat sebagaimana mestinya, juga termasuk anak keturunanku. Saudara sekalian, maka Allah akan mengijabah doamu dengan segala caranya. Dengan segala caranya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, masalahnya ada pada hatimu sendiri. Masalahnya ada pada keinginanmu sendiri. Jangan memilih untuk meninggalkan sholat, bukan karena bisa atau nggak bisa. Masalahnya ada pada mau atau tidak mau. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Jadi kalau kamu bilang nggak bisa, masalahnya bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu nggak mau. Coba perhatikan itu. Insya Allah, kalau kamu sudah menempuh jalan takwa, saya ingin selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi nafas masih belum sampai di tenggorokan, saya akan selalu melaksanakan perintah Allah SWT dalam kehidupan saya. Lihatlah bagaimana Allah akan membantu seluruh sekalian, bagaimana Allah akan memudahkan, sebagaimana yang Dia firmankan dalam Al-Quran, wa man yujahid fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang memperjuangkan jalan kami, kami akan membukakan pintu demi pintu untuknya. Akan dimudahkan jalannya. Niat aja dulu. Ini dari sekarang. Saya sangat berharap semua yang hadir di sini niat. Ya Allah, kami niat akan melaksanakan semua perintah-perintah-Mu. Tak akan kami meninggalkan sholat yang Kau kabulkan kepada kami dalam keadaan apapun dan karena siapapun. Niatin dulu teman-teman. Nanti itu kalau udah niat, insya Allah Allah akan bukakan kemudahan-kemudahannya. Sebagaimana yang disampaikan bahwa man fatah alaihi baban niyah, bab niyah salihah, fatahullahu lahu sab'ina bab min abwabit taufiq. Siapa yang membuka bagi dirinya satu pintu niat berbuat kebaikan, Allah akan bukakan untuknya 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat kebaikan. Satu pintu niat baik, Allah akan bukakan 70 pintu kemudahan berbuat kebaikan. Insya Allah. Jalan takwa, ibadah, membahagiakan saudara sekalian. Kelihatannya berat, tapi kalau kita laksanakan, lama-lama jadi enak, lama-lama jadi senang, lama-lama jadi candu. Bahkan sampai-sampai ketika ditanyakan gitu sama seorang ulama gitu kan, dia bilang, apakah engkau kalau sholat ingat sesuatu dari urusan-urusan dunia? Katanya beliau, memangnya ada urusan dunia yang begitu menyenangkannya sehingga perlu aku ingat dalam sholat? Nggak ada juga gitu. Dia bilang, jadi untuk apa saya mengingat yang lain selagi saya berada di hadapannya? Jadi sekalian, sholat itu membahagiakan. Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan kebahagiaan dalam hidupku atau hobiku dalam hidup adalah mengerjakan sholat. Masya Allah. Kesenangan terindahnya Nabi Muhammad adalah sholat. Gimana enggak? Sesudah Nabi Muhammad menyampaikan aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid. Fakiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba di hadapan Allah adalah saat dia sujud. Di saat kita sujud adalah tempat terdekat kita dengan Allah SWT. Nabi kemudian berpesan, fa'aktiru fiha du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud-sujud kalian. Faqamin an yustajabalah, sangat mungkin doa kalian dijabah oleh Allah SWT.
Bahkan saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan kenangan terindah di akhirat nanti bagi seorang hamba adalah saat sujudnya di atas muka bumi. Kenangan terindahmu di akhirat nanti adalah saat sujud di atas muka bumi ini. Itu jadi kenangan terindah kita suatu hari nanti. Apalagi kalian ya, tinggal di negeri yang orang sujudnya bisa dihitung jari. Orang sujud kepada Allahnya itu nggak banyak, nggak sampai 1% dari penduduk yang tinggal di atas bumi ini, di atas negara ini gitu. Bukankah ketika menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang, ia akan menarik perhatian. Demikian pula dengan kalian. Di saat kalian memutuskan untuk tetap menempuh jalan ini, tetap taat pada perintah Allah, tetap sholat, menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT, kalian akan sangat mungkin untuk menarik perhatian Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kalian akan sangat mudah untuk menarik perhatian malaikat-malaikat Allah untuk mendoakan kalian dengan pandangan kasih sayangnya. Gampang banget tuh istighfarin sama malaikat, gampang banget tuh untuk menjadi orang-orang, menjadi cahaya-cahaya sekali, menjadi cahaya-cahaya yang berkilau dimanapun kamu berada. Masya Allah. Jalan takwa, tetaplah tempuh jalan takwa, taatlah pada perintah Allah, di sanalah letak bahagia. Kemudian yang terakhirnya, kalau kalian ingin dikurwa, ingin menempuh jalan bahagia kalian hingga sampai menuju kepada kebahagiaan yang sejati, menjadi muslimah yang berbahagia, saudari sekalian yang saya muliakan, hadirkanlah Allah dalam hatimu. Berusahalah mengingat Allah dalam hari-harimu. Berusahalah menghadirkan Allah dalam tiap saatmu. Dan juga berusahalah untuk mendekatkan dirimu kepada apapun yang mengingatkanmu kepada Allah, yang terutamanya adalah bagindamu, kekasih Allah, kekasih kita semuanya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat kekasih-kekasih Allah, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai siapapun yang membuatmu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah jalan kebahagiaanmu. Di sanalah jalan hatimu mudah untuk zikrullah. Hatimu mudah untuk Allah berkenan membersamaimu. Cinta. Jalan pertama taubat, jalan kedua adalah takwa, jalan ketiga adalah cinta. Cintai Allah dengan cara hadirkan Allah dalam hatimu. Saat kamu makan, kamu ingat yang ngasih rezeki ini adalah Allah. Kamu pun bilang sesudah makanmu, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wa la quwwata. Ya Allah, terima kasih telah menghadirkan makanan dan minuman ini tanpa ada daya upayaku di dalamnya. Ketika kamu bangun dari tidur, kamu langsung ingat kepadanya. Dengan sepenuh cinta kamu berujar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah telah membangunkanku kembali setelah sebelumnya Engkau mematikan aku, dan kepadamu lah kami semua akan kembali. Ketika kamu habis minum, Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ma' adban furatan min fadlih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina.
Terima kasih ya Allah telah menjadikan air ini tawar dan mudah didapat dengan anugerah-Mu, dan tidak menjadikannya asin ataupun sulit didapat disebabkan perbuatan dosa-dosa kami. Dalam setiap hal Kamu selalu berucap Alhamdulillah, makasih ya Allah atas nikmat-Mu, makasih ya Allah atas anugerah-Mu, makasih ya Allah. Allah cinta Tuhan. Kamu cinta kepada Allah, Allah cinta padamu. Saudara sekalian yang saya muliakan, dan jalan untuk mencintai Allah tersebut adalah dengan mencintai pula para kekasih-kekasihnya seperti yang tadi telah saya sampaikan, yaitu baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama, para guru-guru, orang-orang yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepadanya. Kalau kita melaksanakan itu semuanya, jalan cinta kita tempuh sangat berkemungkinan Allah ridho kepada kita. Allah kemudian berkenan untuk membersamai langkah-langkah kita dalam kehidupan. Allah berkenan untuk bertahta di dalam hati kita. Kalau Allah melihat hatimu tak ada lagi dosa, kalau Allah melihat di hatimu tak ada lagi karat dan noda, kalau Allah Subhanahu Wa Taala melihatmu senantiasa melaksanakan apa yang Dia perintah padamu dan menjauhi apa yang Dia larang darimu, kalau Allah melihat dalam hatimu terdapat cinta padanya, terdapat cinta kepada kekasih-kekasihnya, Allah kemudian berkenan untuk bertahta dalam hatimu. Jadilah kamu hamba-hamba yang ada Allah dalam hatimu. Jadilah kamu hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Pada saat itulah Allah SWT akan menjadikanmu manusia-manusia yang paling berbahagia hidup di atas muka bumi ini, seperti yang Dia firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, mereka tak pernah merasa khawatir dalam hidupnya. Mereka tak pernah lagi memiliki ketakutan-ketakutan dalam hidupnya, wa la hum yahzanun, dan mereka pun tak lagi bersedih hatinya. Jauh hidupnya dari kesedihan, jauh hidupnya dari kegalauan, jauh hidupnya dari perasaan hampa, jauh hidupnya dari perasaan kosong, jauh hidupnya dari rasa-rasa yang tidak menyenangkan, hidupnya jauh dari rasa kecewa, hidupnya jauh dari perasaan bersedih hati, hidupnya jauh dari kemurungan, dari kegalauan, dari kekhawatiran, dari depresi, dari stres. Hidupnya akan berbahagia dimanapun saja ia berada. Hingga bahkan ketika kebahagiaan tersebut Allah berikan penuh dalam hatinya, Allah akan mengubarkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Suaminya akan berbahagia bersamanya, anak-anaknya akan berbahagia bersamanya, saudara-saudarinya berbahagia bersamanya, orang tuanya berbahagia bersamanya. Siapapun yang ada di sekelilingnya akan merasakan kebahagiaan bersama dengannya. Mereka hamba-hamba Allah paling berbahagia dalam hidupnya dunia, hingga Allah akan membahagiakan mereka di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini hamba-hamba paling tercinta di sisi Allah, bahagia terus-terusan. Saya banyak berjumpa dengan mereka-mereka yang seperti itu. Saya menuliskannya dalam buku Bidadari Bumi, sangat panjang. Kalau saya menceritakan kisah-kisah mereka yang dapat berbahagia dalam segala keadaan, ya, silahkan baca aja. Kalau teman-teman memilikinya, yang nggak punya
Boleh pinjam nomor temennya? Iya. Mau saya ceritakan salah satu di antaranya? Sebagai terakhirnya, sebagai bahasan terakhir kita. Jadi sekalian, saya ceritakan kisah perempuan di bis. Saya waktu itu dapat tugas mengajar daurah semacam pesantren kilat untuk ibu-ibu, kaum ibu-ibu di Kota Tarim, Hadramaut Yaman. Di sana pagi itu saya sudah siap-siap, kemudian saya keluar rumah. Sesudah paginya itu saya cuci baju-baju saya semuanya, karena anak kos, anak pondok saya, kalau belum semuanya kotor belum dicuci. Kotor semuanya udah saya cuci, saya siap-siap rapi-rapi, kemudian saya keluar nungguin bis barengan sama ibu-ibu. Ketika bisnya hampir datang sebenarnya, saya lihat ada angin dari jauhan. Kalau di negeri Arab tuh angin suka kelihatan tuh dari jauh juga, karena memang anginnya tuh kenceng gitu ya. Ada badai beruntut, badai angin tuh suka anginnya kelihatan dari jauhan, terbangin sampah-sampah apa segala itu. Saya pikir, waduh ini ujian saya kalau kebawa angin, bisa-bisa sore nanti saya nggak punya baju. Jadi akhirnya saya naik dulu, saya selamatin baju-baju saya. Pas saya turun lagi, saya lihat bisnya di jalan. Saya dadah-dadah, nggak ada yang lihat juga jalan ke bisnya. Saya ketinggalan. Saya telepon panitianya, saya telepon Darul Mustafa. Itu pondok pesantren kami, yang perempuan namanya Darul Zahra, yang laki-laki namanya Darul Mustafa. Saya telepon pihak Darul Mustafa, saya bilang saya ketinggalan bis, saya punya ngajar di jam kedua, jadi bolehkah ada kendaraan mengantarkan saya ke sana? Dia bilang, oke Ustazah, kami akan kirimkan kendaraan. Nggak lama, bukannya kendaraan yang dikirimkan kepada saya, tapi bis yang tadi itu habis nganterin balik lagi. Bisnya udah nganterin semua ibu-ibu, terus balik lagi gitu. Jaraknya emang nggak terlalu jauh, sekitar 2 kilo lah gitu ya. Dia balik lagi, jadi loh bis besar tuh kayak muat 60-an orang itu, kayak bis damri gitu ya, bis besar itu. Yang ininya penumpangnya cuma saya doang. Kayak ngablak banget gitu kan, cuma supir sama kernet di depan gitu, saya di tengah-tengah situ lah. Alhamdulillah baru berapa meter gitu, berapa puluh meter, ada ibu-ibu naik, ibu tua. Biasa ibu tua tuh di sana dipanggil Hubaba. Hubaba itu artinya yang kami kasihi gitu ya, yang kami kasihi gitu. Itu panggilan buat orang tua atau dituakan. Kayak ustazah atau apa juga biasa dipanggil Hubaba gitu. Akhirnya perempuan tersebut naik. Saya senang banget dong jadi punya teman. Dia naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman, kemudian mau saya ajakin ngobrol, tapi dianya saya tanya gitu, kayak Alhamdulillah, Alhamdulillah, sibuk berpikir, terus baca lagi. Saya nggak enak menggangguin kan, apalah arti perbincangan dari orang semacam saya dibandingkan dengan pikiran-pikiran indah yang mereka punya gitu. Jadi saya pun duduk di belakang ini gitu, kayak beberapa bangku, kami pun jalan kembali. Bisnya mulai melaju agak kenceng gitu. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang. Ada yang anak kecil nyebrang gitu di jalanan yang benar-benar nggak ada apa-apa gitu ya. Dia bis itu sendirian, karena di sana itu sepi banget gitu. Mungkin kayak sebagian tempat-tempat di Jepang juga kan udah yang sepi banget gitu ya, bukan kota. Tempat saya tinggal itu adalah sebuah kampung di negeri Arab, namanya Tarim. Di provinsi namanya Hadramaut, di negara namanya Yaman. Tempat saya belajar dan mengajar sebagai pendidikan terakhir saya. Teman-teman sedikit sekalian, bisnya kemudian melaju kenceng, ada anak nyebrang. Kebayang dong ngeremnya kayak apaan? Ngeremnya itu yang banget kayaknya sampai mentok tuh supirnya, narik tuas remnya itu. Dan itu
saya waktu itu kurus. Segitunya kurus kan lebih bisa mengendalikan badan ya, maksudnya nggak ini gitu, nggak yang berat gitu kan. Itu aja tuh bikin saya kayak nahan kencang banget sama pintu depan, saya lemas gitu, itu aja antuk ke depan gitu sampai lumayan pusing kepala saya. Sementara yang ibu-ibu yang tadi itu dia ngebalik teman-teman, jatuh ke bawah, kemudian nih mobil bis ini masih posisi ngerem gitu kan, dia balik lagi jadi kayak salto gitu ya, jadi kayak jatuh terus balik lagi gitu, jatuh ke tangganya bis karena depannya dia itu pas dekat sama pintu gitu kan, jatuh ke tangganya bis, duk kepalanya kebentuk. Dia berusaha untuk pegang kendali badannya dengan dia pegangannya di pintu itu, tapi ternyata ada bagiannya itu yang tajam, jadi nabrak ke tangannya dia gitu, keluar darah dari tangannya, dia mungkin merasakan sakit perih gitu, dia lepaskan. Kemudian saat bis tersebut benar-benar berhenti, perempuan tersebut di depan saya dengan kepala yang ngejeledak di lantainya bis itu. Saya kaget setengah mati dengan keadaan perempuan itu, dengan darah yang banyak di tangan dan di badannya gitu kan. Namun yang mengherankan saya adalah dia dalam posisi tersenyum. Posisinya tuh senyum kayak senang banget sambil bilang, makasih ya Allah. Saya lihatnya jangan-jangan ada sarafnya terganggu. Jangan-jangan benturannya kena ke kepalanya atau gimana gitu, karena senyum senang banget dan dia bilang makasih ya Allah gitu. Kaget banget kan saya. Terus saya tanyain dia gitu, apa kabarmu Bapak gitu, maksudnya bagaimana keadaanmu gitu. Terus dia bilang alhamdulillah Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya. Kan saya kaget banget bener ya. Saya bilang kenapa gitu Bapak? Nah, bukankah Nabi Muhammad bilang Allah kalau cinta pada hambanya, Allah kalau sedang menyebut hambanya, Allah akan memberikan kepada hamba tersebut sesuatu hal yang kayak musibah gitu, sesuatu hal yang tidak menyenangkan lah secara duniawinya gitu. Dia bilang bukankah Allah kalau cinta pada seorang hamba akan diujinya hamba tersebut dengan sebuah musibah gitu. Jadi Allah lagi cinta sama kita, Allah lagi ingin menyebut dalam kita alhamdulillah, makasih ya Allah gitu. Terus dia balik ke tempat duduknya, dia kembali melanjutkan zikirnya, kali ini dengan senyum merekah penuh kebahagiaan dari hidupnya. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya diem, saya turun ketika sampai, saya ngajar, kemudian saya pulang, kemudian sampai malamnya. Saya gak bisa tidur semenit pun malam hari tersebut. Saya malu sama Allah SWT. Saya merasa malu sama Allah SWT. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat saya bergelimangan dengan kenikmatan demi kenikmatan, tak pernah putus-putusnya. Kesenangan demi kesenangan, tak pernah putus-putusnya. Dan betapa jauhnya saya dari mensyukuri itu semua. Akan tetapi ketika diberi musibah, ketika diberi sesuatu yang menyakitkan, ketika diberi sakit, ketika diberi ujian yang tidak menyenangkan, saya pun segera berkata, ya Allah, kenapa harus saya? Ya Allah, masih sedih banget sih. Ya Allah, saya kan sudah sujud selama ini. Ya Allah, saya kan sudah sholat selama ini. Kenapa hati saya dibuat menderita? Kenapa Engkau tega membuat hidup saya merana? Kenapa hidup saya begitu tersiksa? Saya begitu mudah melupakan semua nikmat
yang Allah SWT berikan kepada saya, meski tak terhitung jumlahnya, dan berkeluh kesah hanya karena sedikit ujian yang Allah SWT berikan dalam hidup saya. Sementara di atas muka bumi ada hamba-hamba Allah yang menikmati sakit sebagaimana mereka menikmati sehat, mensyukuri hal yang tidak menyenangkan seperti mana mereka selama ini telah mensyukuri hal yang menyenangkan, mensyukuri segala keadaan, dan tahu bahwa apapun yang terjadi adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Mereka yang tidak bisa dikalahkan oleh ujian-ujian, mereka yang tidak bisa dibuat merasa tersiksa dengan sakit maupun ujian berat dalam kehidupan mereka. Mereka adalah hamba-hamba paling bahagia hidupnya di atas muka bumi. Menurutmu mereka bisa dibuat susah dari apa? Kalau dikasih sakit aja segitu senang. Menurutmu mereka bisa dikasih merasa sedih dari apa? Kalau dikasih hal yang kelihatannya gak enak aja, mereka syukuri sebegitu dalamnya, teman-teman. Sebab mereka tahu yang enak, yang gak enak datangnya dari zat yang satu. Sebab mereka tahu sakit sehat datangnya dari zat yang satu. Sebab mereka tahu hal-hal yang datang dalam kehidupan tidak berada dalam kendali siapapun. Semua penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karenanya mereka menjadi hamba paling bahagia hidupnya di atas muka bumi. Mari belajar dari mereka, para bidadari-bidadari di atas muka bumi. Mari belajar dari mereka, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita pun juga mudah-mudahan bisa mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya semuanya. Jazakallah khair.